Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halusi Alpansa, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112211026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah penganggaran dengan materi anggaran penjualan dan anggaran produksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama ada ramalan anggaran penjualan per unit. Ini merupakan salah satu perusahaan yang ada di Cikarang, bagian dari Astra Group juga, yang memproduksi komponen transmisi dan mesin dengan teknologi tinggi yang sangat presisi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Adapun dengan data penjualan perusahaan tersebut pada waktu-waktu yang lalu, dimulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, yang saya ambil 57 tahun, ini berdasarkan tabel. Nah, untuk selanjutnya langsung saja yang untuk penghitungan data penjualan, ramalan penjualan untuk tahun 2025, yaitu untuk produk gear sendiri, karena di sini ada 3 produk. Yang pertama untuk produk gear, yaitu dengan rumus total dari Y, yaitu untuk unit dibagi N tahun, yaitu di sini saya cuma ambil 7 tahun, maka untuk Y-nya sendiri yaitu dengan nilai 7.527.000 dibagi 7, maka hasilnya 1.082.429. Lalu yang kedua ada total variabel XY dibagi variabel X kuadrat. Di sini variabel XY-nya yaitu 1.269.000 dibagi 28. 28 itu total dari variabel kuadrat dengan hasil 58.178,58. Lalu yang terakhir untuk menentukan jumlah penjualan unit di tahun 2025, yaitu tergantung yang terakhir ini. Di sini untuk penghitungan variabel unit untuk tahun depan, yaitu A ditambah B dikali X. Untuk A-nya tadi sendiri ada 1.028.429 ditambah 58.178,58. Untuk B-nya lalu dikalikan 4, maka hasilnya 1.261.143,32. Maka jumlah unit penjualan tahun 2025 untuk produk gear sendiri yaitu berjumlah 1.270.000 unit. Itu hasil pembulatan. Lalu yang kedua ada produk Honda Comfil. Di sini A-nya total Y-nya yaitu 1.497.000 dibagi 7, yaitu jadi 213.857,14. Untuk B yaitu variabel XY-nya 812.000 dibagi variabel X kuadrat 28, maka hasilnya 29.000. Untuk Y-nya berarti 213.857,14 ditambah 29.000 dikali 4, maka hasilnya 329.857,14. Maka untuk jumlah unit penjualan pada tahun 2005 kami bulatkan menjadi 330.000 unit. Lalu yang terakhir ada subdriven. Subdriven sendiri di sini targetnya itu 1.068.142,85 untuk hasilnya. Untuk yang B nya yaitu 42.500, maka hasilnya dari 1.068.142,85 ditambah 42.500 dikali 4, hasilnya 1.238.142,85, maka dibulatkan menjadi 1.240.000 unit untuk target penjualan pada tahun 2025. Nah, lalu ada ramalan anggaran penjualan ini untuk harga ya. Kalau tadi untuk unitnya, maka ini untuk harga. Maka yang dihitungnya yaitu total harga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, yaitu tahun sekarang. Untuk gear sendiri totalnya dari tahun 2018 sampai dengan saat ini yaitu 72.000 dibagi 7, maka hasilnya 10.285,71.
Untuk B-nya yaitu ada variabel X-nya ada 13.000 dibagi 28, maka hasilnya 464,28. Untuk Y-nya sendiri masih sama seperti penghitungan variabel anggaran penjualan untuk unit, yaitu A tambah B kali X. Nah, tadi A-nya yaitu ada 285 10.285,71 ditambah 464,28 dikali 4, hasilnya 12.139,83, dan harga ini kami bulatkan menjadi 12.200 rupiah. Ada Honda Combil di sini 111.900 bagi 7 sama dengan 15.985,71. Lalu yang B-nya ada 15.900 bagi 28, hasilnya 567,85. Maka untuk Honda Combil sendiri ini perhitungan A dan B kali X-nya yaitu 18.257,11 dan kami bulatkan menjadi 18.300 rupiah untuk harga penjualan Honda Combil di tahun 2025. Lalu ada set driven. Sini set driven untuk A dan B-nya yaitu A-nya itu 8.200, B-nya 364, maka 8.200 tambah 364,28 kali 4 9.657,12, dan kami bulatkan menjadi 9.700 rupiah untuk penjualan subdriven di tahun 2025. Nah, berikut yang ini ada total penjualan dari ketiga produk tadi. Untuk totalnya yaitu untuk total unitnya 1.270 tahun 2025 dibagi ketiga customer dengan perbandingan 4 dan 2. Honda Combil juga ada 330.000 unit total target penjualan dengan perbandingan 1, 6 dan 3. Lalu ada subdriven dengan total 1.240.000 dengan perbandingan 4, 3. Nah, berikut penjualan dari ketiga produk tadi. Yang pertama ada gear, tadi ada perbandingannya yaitu 3. Di sini ada customernya yaitu Honda, Kawasaki dan Suzuki. Untuk Honda sendiri total pembelian ke kami yaitu 508.000, Kawasaki juga 508.000 dan Suzuki 254.000. Dengan rata-rata pembelian per bulan dari customer Honda ini yaitu 420.333, sedangkan Suzuki yaitu 21.166 untuk rata-rata penjualan kami ke customer ini. Ada Honda Combil. Mungkin ini produk dari Honda itu sendiri ya. Jadi di sini paling plan 4, plan 5 dan plan 3A. Untuk plan 5 yaitu 2.700 untuk rata-ratanya dengan total 1 tahun 33.000. Lalu untuk plan 4 16.500 rata-rata per bulan dengan total 1 tahun 198.000. Lalu ada plan 3A dengan rata-rata 8.250 dengan total setahun 99.000. Di sini juga ada total dari nilai harganya totalnya yaitu 603.900.000 untuk plan 4 3.623.400.000 untuk plan 3A 1.811.700.000. Lalu ada subdriven sendiri dengan customer ada Toyota, Daihatsu dan juga Mitsubishi. Toyota dengan rata-rata 41.333 dengan total 1 tahun yaitu 496.000 unit pembelian dengan total nilai yaitu 4.811.200.000. Lalu ada Daihatsu dengan 31.000
dengan total nilai 3.608.400.000. Dan juga ada Mitsubishi dengan 13.000 rata-rata per bulan dengan total 372.000 unit dengan nilai 3.608.400.000. Dan untuk penjualan itu sendiri, kami juga jual secara perbandingan 50% antara cash dan kredit. Maka di bulan Januari kami ada 1.398.365.365 rupiah untuk tunainya, dan juga untuk kreditnya 1.398.365.250 rupiah. Untuk total akhir tahun yaitu ada 16.780.500.000 dan kredit ada 16.780.500.000 dengan total dalam berutang yaitu 33.561.000.000 rupiah. Berikut untuk total nilai penjualan untuk produk gear sendiri, yaitu ada dengan nilai 15.494.000.000. Lalu ada Honda.com dengan 6.039.000.000 dan juga Saptripon dengan 12.028.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu penghitungan volume dan anggaran produksi. Dikarenakan pada tahun 2024 akan terdapat persediaan akhir sebanyak 35.000 unit untuk produk G sendiri, maka pada tahun 2025 perusahaan ini akan memproduksi sebanyak 1.260.000 unit dengan data seperti tabel di samping. Dengan rata-rata volume penjualan yaitu 105.832 dibagi ke 3 customer tadi, dengan volume yang kami produksi yaitu 105.000. Nah, di sini penjualan sendiri 1.270.000 unit. Target persediaan akhir kami juga ada 25.000. Dan produk siap dijual kami berarti ada 1.295.000 dengan diambil persediaan awal 35.000, maka volume produksi untuk produknya sendiri itu 1.260.000 unit. Nah, untuk Honda kami juga dikarenakan pada tahun 2024 kami menargetkan persediaan air sebanyak 15.000 unit, maka pada tahun 2025 perusahaan ini akan memproduksi sebanyak 324.000 dengan data seperti tabel di samping, di mana rata-rata penjualan per bulannya itu 27.500 dan kami memiliki target persediaan akhir yaitu 9.000 unit. Maka total yang kami produksi untuk produk Honda Komil ini yaitu 324.000 unit. Lalu ada Saptripon kami targetkan di tahun ini yaitu persediaan akhirnya ada 9.000 unit. Nah, berarti untuk rata-rata penjualan di tahun 2025 untuk Saptripon sendiri yaitu 103.333 untuk per bulannya, dengan rincian volume produksi per bulan yaitu 103.000. Dan kami menargetkan persediaan akhir untuk tahun 2025 yaitu 5.000 unit dengan penjualan 1.240.000 unit ditambah 5.000 unit dengan 1.245.000 unit. Lalu produksi siap jual kami ada 1.245.000 unit, diambil persediaan awal tahun 2025 9.000 unit, maka volume yang kami produksi yaitu 1.236.000 unit.
Dari kesimpulan tersebut, saya melalui analisis yang telah saya lakukan terhadap anggaran produksi di PT Administrasi Otoperasi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran produksi yang efisien dan efektif sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional dan pertumbuhan perusahaan dengan menyusun anggaran penjualan dan produksi yang akurat, serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tren pasar, fluktuasi dan bahan baku, serta kapasitas produksi. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai target penjualan dengan lebih baik. Selain itu, pengendalian tingkat persediaan dan kombinasi dengan produksi yang tepat juga diperlukan untuk menghindari ketidakstabilan dalam operasional perusahaan dan meminimalkan risiko persediaan yang berlebihan ataupun kekurangan. Adapun saran tadi, perusahaan perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap proses perencanaan dan pengelolaan penjualan dan anggaran produksi secara berkala guna mengidentifikasi potensi perbaikan dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu penggunaan teknologi merupakan hal yang sekarang sudah banyak dilakukan dalam menyusun anggaran penjualan dan anggaran produksi, dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi proses perencanaan serta memudahkan monitoring dan evaluasi secara real time. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.